Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Mas-mas dan juga ibu-ibu yang kesemuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh berkah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk juga melaksanakan salah satu kegiatan yang insya Allah juga penuh berkah dan penuh pahala insya Allah, yaitu menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang akan kita tuntut pada pagi hari ini insya Allah itu ilmu yang suatu saat nanti kita tidak tahu cepat atau lambat akan kita butuhkan, baik itu kita sedang berada di kampung halaman kita di Indonesia, apalagi dengan keadaan kita yang sedang merantau di negeri orang yang juga kebetulan adalah negeri yang minoritas muslim. Maka dari itu ilmu tentang pengurusan jenazah yang akan kita pelajari hari ini insya Allah itu ilmu yang bermanfaat dan insya Allah semoga memberikan berkah dan pahala untuk kita semua. Kalau pula salam dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Baik, pertama, marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dengan mengharapkan keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh ananda kita Durwais. Dengan ini disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja kita dengarkan bukan pembacaannya, hafalan ayat suci Al-Quran dari ananda kita Durwais. Jazakallah khair, semoga menambah keberkahan dan pahala bagi kita semua. Sebelum ke agenda selanjutnya, saya mungkin sedikit menjelaskan tentang agenda kita pada hari ini. Jadi insya Allah pada kelas kita pada kesempatan ini kita akan memiliki dua
sesi pertama itu sesi gabungan yang sementara kita akan segera laksanakan ini dengan materi yang insya Allah dibawakan oleh Ustadz Ilyas. Dan selanjutnya sesi kedua ya, di mana kita akan lakukan bukan hanya mendengarkan materi tapi juga praktek secara langsung bagaimana pengurusan jenazah dan sebagainya, yang akan terbagi menjadi dua kelompok. Yang ikhwan laki-laki di lantai 2 ini akan dipimpin oleh Ustadz Ilyas dan juga didampingi oleh Pak Isman. Selanjutnya untuk kelompok yang akhwat insya Allah akan dipimpin oleh pemateri kita Ibu Siti Nurjana. Baik, untuk agenda selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, saya persilahkan sedikit arahan dari Ketua KMI Ishikawa. Dalam hal ini Pak Isman, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, terima kasih Pak MC Mas Mufti atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, ada divisi dakwah, kemusliman dan seluruh tim yang bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi sebagai informasi ya, mungkin yang ada belum tahu, KMI adalah organisasi keislaman yang ada di Ishikawa ini. Jadi saya tidak tahu kapan lahirnya, tapi sudah lama. Dan alhamdulillah pada April kemarin saya diamanahi bersama teman-teman untuk menjadi ketua KMI pada periode 1 tahun ini, setelah sebelumnya Pak Ammar yang entah sudah berapa tahun memimpin KMI, mungkin ada 4-5 tahun ya, karena sejak saya pertama di sini 2022 beliau sudah jadi ketua KMI. Dan karena itu salah satu kegiatan awal yang kami ingin laksanakan adalah pelatihan praktik pengurusan jenazah ini. Kenapa? Karena seperti tadi sudah sampaikan oleh Mas Mufti, kita adalah masyarakat Muslim yang saat ini sedang merantau di negara yang minoritas, gitu, minoritas Muslim. Dan kita tidak pernah tahu ajal kapan menjemput baik kita ataupun saudara kita yang lainnya. Makanya dan kita tahu bersama bahwa pengurusan jenazah secara Muslim itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua, fardu kifayah kan. Makanya sebelum itu terjadi, kita harus mempersiapkan diri kita. Apakah nanti kita sebagai yang mengurus atau kita yang diurus, Allah a'lam bishawab. Tetapi sebagai seorang Muslim kita harus bersiap kapanpun itu terjadi. Makanya salah satu kegiatan awal, bukan salah satu ya, kegiatan awal dari kami Ishikawa ini adalah pelatihan pengurusan jenazah, dengan harapan kita bisa belajar bersama-sama. Karena sejak saya 4 tahun di sini, kita sudah 1 kali kalau tidak salah pernah ada teman-teman pekerja yang meninggal kecelakaan kerja, itu kalau tidak salah itu dimandikannya di Masjid Umar bin Khattab ini, di bawah di tempat wudhu itu, yang memandikan Pak Ammar, saya sama Mas Hamid. Jadi rata-rata kalau saya di tempat-tempat lain pun kalau ada yang meninggal, baik itu orang Indonesia ataupun non Indonesia, rata-rata yang bekerja itu orang Indonesia. Jadi ya anggap saja sebagai lahan pahala bagi kita semua. Jadi insya Allah semoga apa yang kita lakukan di sini kita niatkan sebagai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ke depan kita sudah bersiap ketika ya kita hal tidak minta terjadi. Gitu. Kemudian berikutnya insya Allah KMI ke depan akan melaksanakan beberapa kegiatan juga. Alhamdulillah kemarin sudah terbentuk pengurus, sudah hampir fix, insya Allah kita akan keluarkan SK. Kemudian saya berharap teman-teman sini mungkin bisa berpartisipasi dalam kegiatan KMI ke depannya. Kita punya ada sedikit perkenalan, ada beberapa divisi, ada 4 divisi. Ada divisi dakwah yang dipimpin oleh Mas Mufti. Kemudian ada divisi kemuslimahan yang dipimpin oleh Mbak Fitri. Kemudian ada divisi media yang dipimpin oleh Mbak Anggita. Dan terakhir ada divisi pekerja yang dipimpin oleh Mas Alvan.
Ya sedikit berbeda. Kalau 3 divisi lain itu menunjukkan fungsinya, divisi terakhir itu menunjukkan targetnya, objeknya gitu. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa selama ini mungkin teman-teman pekerja yang tidak berada di lingkaran kampus ini itu tidak terlalu tergapai begitu teman-teman TMI. Makanya kami berharap dengan ada satu divisi yang berfokus untuk menyampaikan bahwa teman-teman pekerja pun juga tidak terlupakan begitu, tetap merasakan sentuhan-sentuhan kemusliman, keislaman walaupun berada di perantauan. Nah itu mungkin pesan penting yang kami ingin sampaikan. Jadi insya Allah tunggu saja beberapa kegiatan, informasi kegiatan lagi ke depannya akan kami laksanakan ke depan. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada sponsor kami, Rumah Zakat yang telah mensupport kegiatan ini. Terima kasih juga khusus untuk Bu Dian yang telah menyambungkan kami dengan Rumah Zakat. Itu sangat berarti bagi kami. Karena ya kalau saya sendiri Rumah Zakat sudah cukup dekat ya. Ini sedikit promosi Rumah Zakat juga, karena kalau waktu saya di Makassar saya sering sekali baksos bersama dengan Rumah Zakat ya, sering sekali baksos dengan Rumah Zakat, dan kami juga sering menyumbang ke Rumah Zakat. Jadi insya Allah Rumah Zakat tidak salah dalam memberikan sponsor kepada kami, dan kami tunggu kolaborasi berikutnya dengan Rumah Zakat gitu. Nah, karena ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dengan yang membutuhkan juga support dana dan lain sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih pada Setinas yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk mengisi kegiatan ini. Semoga insya Allah dibalas oleh pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Pak Islam atas arahannya. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke materi pertama yang insya Allah dibawakan oleh Al-Ustaz Ilyas Maulana. Beliau merupakan imam dari Masjid Umar Abdul Khattab ini. Dan jadi silahkan para ikhwan maupun akhwat disiapkan catatannya, disiapkan fokusnya untuk mendengarkan materi yang insya Allah sangat berharga ini. Tafadhol kepada Ustaz, disilahkan. Sampai saja. Karena kitabnya dari Al-Quran dari. Tapi saya ringkas pendek-pendek. Semuanya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. Alhamdulillah. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua KMI Bapak Isman Sandira, insyaallah semoga Allah berkahi umurnya, rezekinya, keluarganya menjadi anak-anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada semua divisi-divisi Bapak Isman, semoga Allah mudahkan dan berkahi dalam segala urusannya, belajarnya, rezekinya, semuanya Allah mudahkan, Allah sampaikan kepada maksud, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tanpa berpanjang-panjang, karena yang akan saya baca ini juga lumayan memakan waktu. InsyaAllah kita langsung saja kepada inti. Jadi saya di sini membacakan kitab, saya ambil dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kitab hadis landasan madhab dalam madhab Syafi'i. Banyak digunakan di Indonesia, di pesantren-pesantren, pondok-pondok pesantren, dan digunakan juga untuk rujukan-rujukan edukasi dalam ilmu fikih, terutama dalam madhab Syafi'i. Insyaallah saya akan bacakan hadis-hadisnya dan keterangannya panjang, cuma karena waktunya pendek, saya akan ambil intinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi babnya Kitabul Janaiz, kitab yang menerangkan tentang jenazah.
jenazah, yaitu mayit, terutama di sini yang dibahas adalah mayit seorang muslim. Jadi mengurus jenazah itu hukumnya pertama perlu kita ketahui ya, tadi disampaikan oleh Pak Iswan, yaitu fardu kifayah, fardu kifai, yang maksudnya apabila ada beberapa orang yang menjalankannya maka kewajiban akan diangkat dari yang lain. Kemudian karena hukumnya fardu kifayah, mengetahui ilmunya juga fardu kifayah. Jadi sebagian orang harus juga mengetahui ini. Kalau seandainya satu tempat tidak ada orang yang mengetahui ilmu ini, juga semuanya terbebani dengan dosa, karena ini hukumnya apa? Wajib. Maka semoga dengan hadirnya di sini niat mencari ilmu tentang pengurusan jenazah, semoga ini menggugurkan kewajiban masyarakat muslim di Ishikawa khususnya ya, tentang kewajiban pengurusan jenazah dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan jenazah. Hadis pertama dalam kitab jenazah ini dimulai dengan pengingat maut, aktiru dzikra hadhil ladzat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang artinya perbanyaklah mengingat kematian. Dzikra hadhil ladzat, mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan. Hadim ini pemutus, al-ladzat kelezatan. Kadang kita sibuk nikmat dengan nikmat ini, hobi itu, ya kan, makanan ini, tempat tinggal ini, yang kita senangi, kita nikmati, itu akan terputus dengan apa? Kematian. Maka banyak-banyak ingat mati supaya kita tidak terlalu lalai. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, seandainya kalian itu sakit yang menyebabkan kalian itu putus asa untuk sembuh ya, maka kalian tidak boleh mengharapkan kematian. La yataman ahadukum al-maut, tidak boleh berdoa supaya cepat dimatikan, tidak boleh. Karena suatu sakit atau suatu kepayahan hidup yang dirasakan. Seandainya kalian ingin berdoa, maka doanya ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, wa tawaffani maka natil mamatu khairan li. Muttafaqun alaih. Doanya itu bagaimana artinya ya? Kalau tidak hafal Arabnya, boleh kurang lebih artinya, ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup itu baik bagiku. Maksudnya bagi orang beriman, selagi hidup itu bisa menambah kebaikan, bisa berzikir ya, walaupun terlentang, maka hidupkanlah aku. Karena kehidupan orang beriman itu bermanfaat untuk menambah kebaikan. Wa tawaffani maka natil mamatu khairan li, dan matikanlah aku apabila mati itu kebaikan bagiku. Itulah doa bagi orang yang dilanda sakit yang tidak sembuh-sembuh atau kepayahan hidup yang tidak ada henti-henti. Kemudian hadis berikutnya, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin, bahwa orang beriman itu mati dalam keadaan peluhnya, keringatnya itu ada di keningnya. Ini adalah tanda bahwa orang yang akan mati merasakan kepayahan, atau disebut dengan sakaratul maut. Apa? Sakaratul maut. Innalil mauti la sakarat. Jadi maut itu ada seperti sakarat itu, sakaro itu kalau bahasa Arabnya artinya mabuk ya, sakron, sakaro. La taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Itu dulu ketika minuman keras belum diharamkan. Jadi sakarat itu dalam keadaan orang itu sadar dan tidak sadar ya, kesakitan yang dia rasakan karena ruhnya itu akan dicabut oleh malaikat, atau proses berpisahnya ruh dengan jasad. Maka ketika itu apa perintah Islam? Ada hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, oleh dua sahabat. Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka orang yang ada di sampingnya ketika ada orang sakarat, laqinu, ditalqin. Apa? Ditalqin. Jadi kalau ada orang sakarat, kita di sampingnya talqin. Talqin itu apa? Mengulang-ulang dengan lembut tanpa paksaan. Bukan, jangan katakan kul,
Jangan katakan ucapkan la ilaha illallah Pak atau ucapkan la ilaha illallah. Tidak seperti itu. Talqin itu cuma kita di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Dengan lembut tanpa paksaan. Karena dia juga sedang menghadapi suatu proses yang berat. Nah, nanti kalau kita mengganggu malah dia atau tidak marah atau tidak bisa menerima sehingga malah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa ditalqin la ilaha illallah? Karena lafaz la ilaha illallah tauhid itu akan memberikan kesuksesan di alam akhirat, dunia dan akhirat. Ada hadis mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dikatakan lafaz la ilaha illallah juga akan menghapuskan seluruh dosa. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, talqin. Kemudian selain talqin apa yang bisa dibuat? Dalam hadis berikutnya disebutkan Ma'qal bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhum meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Kemudian yang lain bisa membacakan Yasin. Membaca apa? Surat Yasin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi karena surat Yasin di situ membicarakan tentang risalah, kenabian, tauhid, tentang alam akhirat, maka akan menguatkan jiwa orang yang dalam keadaan sakarat. Dengan surat Yasin akan menguatkan rohnya untuk menghadapi kematian, akan lebih siap dalam menghadapi alam akhirat. Maka bacakanlah surat Yasin. Kemudian dibacakan surat Yasin. Kemudian apabila ajalnya telah tiba, hadis berikutnya mengatakan diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yaitu ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal, maka ketika meninggal itu matanya itu terbelalak atau melihat ke atas. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya innar ruh wa idza qubida atba'ul basar. Roh itu ketika dicabut, ya, maka mata itu ikut melihat bagaimana malaikat membawa rohnya itu, jadi mengikuti. Maka kadang kita melihat orang meninggal itu matanya terbelalak ke atas. Maka Nabi SAW menutupnya, memejamkan mata Abu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian adab-adab ketika orang sudah meninggal, ya, jangan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan keridhaan dengan kehilangannya seseorang. Jangan mengatakan di sampingnya itu kan ada malaikat, ya, ada malaikat. Jadi ketika orang beriman meninggal itu malaikat maut diiringi ribuan malaikat. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, kalau diaminkan malaikat bagaimana? Bagaimana? Maka doanya minta yang bagus. Jadikan ya Allah, berikan pengganti yang lebih baik. Ya Allah, tempatkanlah dia di tempat yang lebih baik. Berikan dia pasangan yang lebih baik. Jadi doanya yang dalam Islam itu diajarkan yang baik-baik. Kalau dalam zaman jahiliyah dulu itu kalau ada orang mati, kita hancur kalau tidak ada kamu, kita sengsara kalau tidak kamu. Ini bukan cara Islam, ya. Kalau Islam itu menunjukkan keridhaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW berdoa untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Jadi ketika kita di samping orang meninggal, doakan maghfirah, ya, Allahumma ighfir lahu, seperti itu. Warfa' darajatahu, ya Allah, angkatlah derajatnya. Wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Wakhlufhu fi aqibihi, dan berikanlah pengganti orang yang lebih baik seperti almarhum ini. Kemudian
setelah orang meninggal ya, orang meninggal, apa yang harus dibuat dengan jenazah mayit tadi? An Aisyah Ummul Mukminin, Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan ketika Nabi SAW meninggal, sujia biburdin hibaratin. Nabi SAW ketika meninggal itu ditutup dengan satu kain yang namanya burdin. Burdin itu yang kadang saya pakai ketika sholat Jumat. Di sini saya ada apa kain? Nah, itu burdah namanya. Selendang yang ada di pundak. Ya, kalau sorban itu yang dipakai di kepala. Nah, Nabi sunnah Nabi pakai sorban, juga beliau juga pakai burdah. Nah, burdah itu yang dikalungkan di mana? Di pundak sebelah kiri. Dan Nabi itu suka burdah hibarah ini, yang jenis hibarah. Nah, maka ketika beliau meninggal, karena Siti Aisyah istri beliau tahu beliau suka burdah tersebut, maka beliau tutupi dengan burdah tadi. Jadi mana ada nanti prakteknya ya. Sekarang teori dulu ya. Nah, jadi mayit dibentangkan, kemudian ditutupkan dengan burdah, dengan kain. Kemudian ujung kepalanya dimasukkan dimasukkan ke bawah kepala supaya tidak tersingkap. Kemudian ujung kakinya dimasukkan di bawah tumit, supaya tidak tersingkap seperti itu. Nah, jadi pertama yang harus dibuat setelah orang meninggal ditutupi, supaya apa? Supaya perubahan-perubahan ketika orang mati itu tidak terlihat langsung. Jadi termasuk menghormati jenazah muslimin, termasuk kewajiban kita, ditutupi dengan kain, jangan diberikan terbuka. Nah, kemudian dilepas pakaiannya, ya kan? Dilepas pakaiannya, ditutupi dengan kain. Nah, ini kalau di rumah saya mau digunting, Pak ya, digunting supaya tidak membuat bentuk mayit itu sesuai dengan apa pakaian yang ada, apalagi pakaian sekarang ketat-ketat ya. Jadi dilepas pakaiannya. Kemudian boleh juga mencium mayit, sebagaimana Nabi SAW dicium oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mencium Nabi ketika Nabi meninggal. Nah, dicium boleh, ya kan? Mencium orang yang sudah meninggal boleh. Orang yang dekat, teman-temannya mau mencium almarhum atau almarhumah diperbolehkan. Ya tentunya laki-laki ya laki-laki, ya mahramnya. Perempuan juga perempuan, ya, dan mahramnya. Kemudian setelah mati, kemudian langkah berikutnya adalah utangnya diselesaikan. Karena apa? Nabi bersabda, jiwa orang beriman terikat dengan utang-utangnya, tergantung dengan hutang-hutangnya, sehingga hutangnya itu diselesaikan dengan hartanya yang ditinggalkan, atau orang siap menanggungnya. Orang nggak punya, almarhum nggak punya uang, almarhumah nggak punya uang, tapi ada orang udah utang saya yang nanggung semuanya, yang punya utang datang ke saya, yang utang si almarhum, apabila dia berutang pada seorang datang ke saya, maka selesai. Nah, kalau tidak, maka dia akan tergantung. Maksudnya apa? Tempatnya harus di surga, tetapi dia tidak bisa masuk surga sehingga hutang-hutangnya diselesaikan. Kemudian hadis berikutnya, apabila yang meninggal orang yang sedang ihram, maka tidak boleh ditutup kepalanya kalau laki-laki ketika mengkafani nanti, ya, dan perempuan tidak boleh ditutup wajahnya, dibiarkan terbuka. Ini bagi yang orang ihram, dalam keadaan ihram. Ihram itu apa? Ihram itu keadaan ketika orang mau melaksanakan haji atau umroh, ya. Ada yang tahu ihram itu apa? Ihram itu ketika orang mau haji atau mau umroh, memasang niat, saya niat umroh, saya niat haji, kemudian sudah memakai pakaian dengan apa? Tanpa jahitan. Nah, itu dalam keadaan ihram. Dia tidak akan terlepas di ihram sehingga buat tahallul namanya. Buat apa? Tahallul. Tahallul tandanya itu dibotak atau di pangkas rambutnya minimal 3 helai rambut. Kemudian kalau orang ihram itu mengkafaninya dengan kain ihramnya, tidak dengan
diberikan kafan baru, tidak perlu dibiarkan, karena nanti bangun dia sambil talbiyah. Bangun ketika trompet Israfil ditrompetkan kedua kalinya, maka orang bangun, maka orang yang ihram talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ini tentang hadis tentang Rasulullah SAW ketika beliau wafat, itu beliau dimandikan tetap dalam bajunya. Ini Nabi SAW, karena ketika meninggal orang pada berselisih, Rasulullah SAW ini bagaimana meninggal, dilepas seperti umumnya orang bajunya atau tetap dalam bajunya, kan takut su'ul adab, takut tidak beradab. Maka pada sebagian grup mengatakan dilepas, sebagian tidak. Mereka bertengkar sahabat sampai mereka ngantuk, ya kan. Tiba-tiba ada suara mengatakan mandikan Nabi dalam pakaiannya. Akhirnya sahabat memandikan Nabi dalam pakaiannya dan menggosok badan Nabi dengan pakaian yang ada di atas pakaiannya itu. Ini hadis yang mengatakan bahwa Nabi dimandikan di dalam pakaiannya. Kemudian ketika terjadi ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kalau seandainya memandikan seperti itu, kalau tahu seperti itu, yang mandikan nggak usah laki-laki, kita istrinya aja semuanya gitu kan, karena tidak dilepas pakaiannya, maksudnya bisa sama-sama istrinya, ada 9 orang ya, memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hadis yang diambil dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kalau seandainya Nabi dimandikan dalam keadaan seperti itu, maka kamilah yang akan memandikan, kamilah untuk istri-istri Nabi SAW. Maka ulama mengatakan bolehnya istri memandikan suami dan suami boleh memandikan istri. Apa dalilnya ketika suami boleh memandikan istri? Yaitu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sakit. Sakit, maka dalam hadis nanti di sini juga ada bahwa sakit, kemudian beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan saya sakit, ya kan. Itu dalilnya boleh mengatakan, bukan mengeluh ya, mengatakan kalau saya sakit apa obatnya, seperti itu. Saya sakit ini, kepala saya pusing, atau pada waktu dalam hadis itu ya Rasulullah, kepala saya pusing dan sakit. Maka di situ ada lafaz, kalau seandainya kamu mati duluan, ya, maka jangan khawatir wahai Aisyah, saya yang akan memandikan kamu, saya akan mengkafani kamu, dan saya akan menguburkan kamu. Ya, itu dalil kalau suami boleh memandikan istri, jenazah istri. Kecuali dalam mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi ini brothers yang dari Pakistan, dari Bangladesh, itu Turki, itu banyakkan mazhab Hanafi itu tidak boleh suami memandikan istri, tapi istri boleh memandikan suami ketika jenazah. Kenapa? Karena orang Hanafi mengatakan kalau mati berarti itu namanya talak mati, gitu. Namanya apa? Talak mati. Jadi kalau sudah talak berarti sudah tidak boleh menyentuh. Tapi kebalikannya, istri boleh memandikan suami. Kenapa? Karena masih dalam masa iddah. Masih dalam masa apa? Iddah. Jadi boleh istri memandikan suami, seperti itu. Itulah ada perbedaan di antara ulama, itu ada asbabnya, bukan asal-asal berbeda kayak kita, ya kan. Saya nggak ikut, apa alasan nggak tahu, pokoknya saya ikut yang ini, gitu. Kalau ulama nggak seperti itu. Ulama itu berbeda, ada alasannya, ya, atas landasan ilmu, bukan asal berbeda. Kemudian ketika putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan, yaitu siapa? Ummi Kulsum, ya. Ummi Kulsum radhiyallahu taala anha meninggal. Maka ketika dimandikan oleh Ummu Atiyah, maka Nabi SAW berkata, mandikanlah sebanyak 3 kali atau 5 kali basuhan, atau lebih, tidak masalah, selagi dibutuhkan. Kemudian di akhir basuhan kalau bisa dicampur dengan kapur. Kemudian setelah selesai mandi, beliau minta dikabari, kemudian beliau memberikan kain untuk menutupi jenazah putrinya.
Nah, di sini kita belajar sunahnya memandikan itu ya ganjil ya, 3, 5, 7, 9, 3, 5 ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa diganjilkan. Kemudian hadis berikutnya, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, mengatakan Nabi itu dikafani dengan 3 kain putih, dengan 3 apa? Kain putih. Di dalamnya tidak ada komis dan tidak ada imamah, berarti kain semuanya. Nah, dalam mazhab Syafi'i juga prakteknya itu 3 kain dibentangkan. Ya. Ada juga mazhab yang mengatakan dibuatkan komis. Ya, komis itu ya yang bisa dibentukkan seperti baju gitu loh. Ya. Jadi ada lehernya, ada lubang lehernya dimasukkan. Itu komis. Kalau izar itu yang bawah, sarung. Gitu. Ya, maksudnya tidak, kalau kain kan bisa panjang, tapi kalau komis kan ya seperti bentuk pakaian. Kalau izar seperti bentuk apa? Bawahan. Ada yang mengatakan komis, izar, dan buntel atau apa namanya, yang terakhir, kain pembalut terakhir paling luar. Nabi SAW kalau dalam kasus Rasulullah SAW itu tidak ada komis dan tidak ada imamah. Imamah itu apa ya? Kain kecil yang diikatkan di kepala gitu. Bukan diikatkan sih, seperti cuma ditutupkan gitu dari atas ya, di atas kening untuk menutup apa? Kepala. Itu imamah. Nah, di sini dalil mustahabnya, sunahnya yaitu kain putih untuk apa? Menutup jenazah ya. Kain selain putih hukumnya apa? Ya makruh, ya, karena sunahnya apa? Putih, seperti itu. Kemudian di sini ada hadis, bolehnya kita meminta dikafani dengan kain yang dipakai oleh orang soleh. Contohnya kita punya guru ya kan, kita minta sorbannya. Kita punya guru, kita minta ya tadi burdahnya untuk nanti dipakaikan ketika apa? Meninggal, itu juga boleh. Dalilnya apa? Ketika Abdullah bin Ubay ya, kepala orang munafik di Madinah meninggal, itu anaknya itu kan sudah masuk Islam dan Islamnya sangat kuat. Nah, maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan saya komis kamu, tolong berikan saya komis baju engkau untuk menjadikan kafan ayahku. Kemudian Nabi SAW memberikan. Nah, di sini juga menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Juga karena yang meminta orang Islam, maka Nabi SAW tidak pernah menghentikan atau tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta kepada beliau. Kemudian di sini juga dalil bahwa orang munafik pun tetap diperlakukan ya, orang yang nggak sholat, orang peminum keras, ya, tapi dia masih Islam ya tetap kita perlakukan sebagaimana jenazahnya orang Islam. Jenazah orang Islam, insya Allah. Bagaimana Allah memuliakan Bani Adam, Islam memuliakan orang Islam, luar biasa. Nah, di sini dalil kita boleh meminta atau menggunakan atau bertabaruk, kalau bahasa Arab bertabaruk, mengambil berkah dari sesuatu yang bersangkutan dengan orang-orang soleh. Kemudian di sini dalil masyru'iyah at-takfin bil qamis. Ya, di sini katakan qamis, ya namanya qamis itu bukan lembaran kain. Baju itu bukan lembaran kain, tapi berbentuk apa? Berbentuk qamis, ya, berbentuk tubuh. Maka sebagaimana di sini Nabi SAW berikan, maka boleh saja orang dikuburkan dengan apa? Dengan kain yang berbentuk qamis. Nah, makanya tadi saya sampaikan ada qamis, ada izar, ada pembungkus terakhir, pembalut terakhir. Kalau 3 helai kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan 5 helai ya. Perempuan berapa? 5 helai. Ada kerudung, ada sarung, izar, ada baju,
Nah, kemudian dua pembungkus izar, baju, kerudung, itu perempuan. Ini tentang kain kafan. Kemudian kain kafan setiap lembarnya tidak harus ukuran dengan mayit atau tidak harus menutup semuanya. Yang penting semuanya kombinasinya itu bisa menutup aurat atau jasad mayit jenazah. Ya. Sebagaimana kisah Mus'ab bin Umair, ya, sahabat yang kaya raya, kemudian beliau masuk Islam, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Beliau memilih jalan zuhud, ya, tidak kemudian meninggalkan kekayaannya. Ketika meninggal itu dia hanya memiliki kain, satu kain, dan kain itu tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Akhirnya apa? Rasulullah menggunakan kainnya menutupi sebelah atas badannya dan kakinya ditutupi dengan apa? Dengan daun. Ditutupi dengan apa? Dengan daun. Itu sahabat dulu seperti itu. Dalam berjuang dalam Islam, insyaallah, meninggalkan kekayaan. Ayahnya dan ibunya orang kaya, tidak ada orang yang sekaya dan segandeng Mus'ab, ya. Tapi beliau, masya Allah, dengan masuk Islam, beliau meninggalkan dan berjuang untuk Islam. Albisu min thiyabikum albayat. Hadis mengatakan pakaikanlah pakaian berwarna putih seperti saya ini, pakaian putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, itu sebaik-baik pakaian kalian, warna putih. Wa kafinu fiha mautakum, Nabi SAW bersabda, dan pakaikanlah atau bungkuslah mayat kalian dengan, kafani mayat kalian dengan warna putih. Ini dalil perintah dari Nabi SAW, disunahkannya mengkafani dengan warna putih. Kemudian dalam mengkafani itu hendaknya tujuannya mengkafani salah satunya yaitu membuat mayat itu indah. Membuat mayat apa? Indah, ya, rapi, indah. Jadi tujuan dari mengkafani itu supaya rapi dan supaya indah. Ini dalilnya, apabila kalian mengkafani saudara kalian, falyuhsin kafanahu, baguskanlah mengkafaninya. Maka kafan ini juga jangan cari yang terlalu murah dan dilarang juga membeli yang terlalu mahal. Nah, karena ada sahabat mengatakan, Abu Bakar kalau tidak salah, itu ketika mau diberikan kafan yang bagus, maka pakaian bagus itu lebih baik. Orang hidup yang masih hidup itu lebih berhak menggunakan pakaian yang baru daripada orang yang mau mati. Seperti itu. Nah, jadi intinya kafan itu ya tidak jelek, tidak terlalu mahal. Kalau bagi laki-laki pakai sutra juga dilarang. Ya standar lah, tengah-tengah kelasnya. Kemudian di sini ada kasus seandainya kuburannya terbatas, apakah boleh? Atau kainnya juga terbatas, tidak ada kafan di sini, apa boleh? Dikafani dua mayat dalam satu kain kafan. Gitu. Di sini dalam kasus perang Uhud, ya, Nabi SAW menyatukan dua laki-laki dalam satu kain. Kemudian di sini juga ada lafaz aktsaru akhdan del Quran. Kemudian yang paling banyak hafalannya Al-Quran itu diutamakan dalam pengurusan jenazah. Jadi orang semakin banyak hafalannya, semakin banyak Al-Qurannya, maka dia lebih mulia, lebih dimuliakan dalam Islam, insyaallah. Ada orang di masyarakat kita hafal Quran maka dimuliakan, bahkan sampai matinya pun dia dimuliakan, didahulukan, ya. Walaupun yang ngantri itu banyak, ya. Dan kalau ngantri banyak nggak cepat, ini kan cepat bau, cepat rusak. Siapa yang didahulukan? Ya yang hafal Quran. Kemudian walam yusolli alaihim, orang yang mati syahid tidak disolati. Walam yusolla alaihim. Hadis berikutnya. Nah, di sini dari hadis ini boleh mengkafani dua jenazah dalam satu apa? Kain. Ya, otomatis kalau satu kain dua jenazah berarti menguburkannya juga satu apa? Kubur dua apa? Dua jenazah.
kemudian mendahulukan orang yang afdol, yang utama, yaitu orang yang banyak mengetahui ilmu agama, orang alim, orang banyak hafalannya dimuliakan. Kemudian orang yang syahid dalam perang tidak dimandikan dan tidak disolati. Ini hadis mengatakan la taghalau fil kafan, janganlah kalian bermahal-mahal walaupun orang kaya dalam membeli kafan. Sesungguhnya kafan itu akan sangat cepat diambil barunya. Maksudnya kalau orang hidup yang memakai kan barunya panjang ya, setahun itu masih terasa baru. Tapi kalau dipakai sama mayit apa? Cepat rusak. Nah, jadi nggak perlu yang mahal-mahal. Itu termasuk israf. Termasuk apa? Israf, membuang-buang harta ya, melebihi dari keperluan yang sedang-sedang saja. Nah, kemudian di sini hadis berikutnya bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha berwasiat supaya yang memandikan jenazahnya adalah Ali. Adalah apa? Ali. Ali itu siapa? Suami Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini dalil suami boleh memandikan istri. Kemudian di sini ada pesan boleh berwasiat. Boleh apa? Berwasiat. Jadi dalam hadis lain dalam Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa kalau kalian ya punya umur ya kan, punya umur maka hendaklah kalian masih punya waktu untuk tulis wasiat, maka tulislah wasiat. Tulislah apa? Wasiat. Nah, mati sehingga contohnya wasiat itu macam-macam, berkenaan dengan macam-macam. Contohnya ada orang hutang, atau saya hutang sholat, saya hutang puasa, ya kan, itu ditulis sehingga ketika Anda meninggal tidak meninggalkan masalah atau tidak bermasalah di akhirat nanti ketika sholatnya belum sempurna, ketika utangnya belum sempurna, ada amanah, ada orang nitip uang sama kita, ada orang nitip benda sama kita, ya kan, sehingga ahli waris tahu ini punya si fulan, punya si fulan. Nah, termasuk wasiat itu juga boleh. Nanti yang menyulatkan saya siapa? Contohnya nanti Imam Masjid Istiqlal yang nanti menyulati saya minta Masjid Istiqlal untuk menyulati saya meminta fulan untuk memandikan saya, itu boleh wasiat-wasiat seperti itu ya. Ya, jadi di sini ada diperbolehkannya atau ditekankannya kita membuat wasiat untuk supaya tidak menimbulkan masalah setelah kematian kita. Ini ada hadis mengenai dengan orang yang berzina. Jadi di kasus wanita berzina kemudian datang kepada Nabi dalam keadaan hamil, minta dirajam. Karena rajam itu termasuk untuk mensucikan juga. Jadi mensucikan mayit itu salah satunya, satu dimandikan, satu kalau ada had itu hudud yang berkenaan dengan hukum Islam ya, seperti mencuri dipotong tangannya, berzina kalau sudah memiliki pasangan ya maka dirajam. Dirajamnya perempuan itu setengah badannya dikubur supaya apa? Supaya nanti auratnya tidak terbuka ketika dilempari batu. Maka ini kisah pendeknya ya, dirajam kemudian beliau perintah balik ke sana nanti sampai anakmu lahir. Anaknya lahir balik ya kan, balik sampai anakmu ini selesai menyusu, yaitu disapih ya, 2 tahun. Nah, ketika sudah 2 tahun atau sudah disapih, maka Nabi perempuan tadi menggendong anaknya sambil anaknya memegang roti. Maksudnya apa? Sudah tidak makan, tidak minum susu lagi, sudah bisa makan sendiri. Maka diperintahkan untuk dirajam. Nah, setelah dirajam maka dimandikan, dikafani dan disolati sebagaimana umumnya jenazah. Kemudian di sini ada hadis tentang orang yang bunuh diri. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW
didatangkan seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan tombak, maka Nabi sendiri tidak menyolati. Nabi sendiri tidak menyolati, tetapi diperintahkan orang lain untuk apa? Menyolati. Tapi Nabi tidak ikut sholat. Sebagaimana ketika ada orang punya utang, Nabi itu nggak mau menyolati. Ini ada utang nggak? Ada utang. Oh, saya nggak menyolati, silakan sholati. Kemudian Abu Bakar, oh, ya Rasulullah, utangnya saya yang bayar. Baru Nabi SAW apa? Mau menyolati. Jadi di sini juga ada pesan bagi tokoh-tokoh ulama, ya, kadang juga gak hadir dalam persolatan karena suatu sanksi ya, karena apa? Bukan tidak boleh, tapi sanksi. Ada orang berdosa besar itu kadang perlu juga, ya, masyarakat biar tahu. Kalau pemabuk, pencuri, gak pernah sholat, ya imamnya gak pernah ikut nyolati gak apa-apa. Tapi ya kalau di Indonesia ya kadang ya, jadi ngomong nggak paham tarbiyah gitu orang itu. Yang penting sosial. Kalau dalam Islam itu ada tarbiyahnya ya, ada tarbiyah, ada pendidikan. Ya kadang orang itu nggak paham di situ. Nah, di sini Nabi SAW tidak menyolat, tapi tetap diperlakukan sebagaimana jenazah orang apa? Orang Islam, orang bunuh diri. Kemudian hadis berikutnya, ada seorang yang sering berkhidmat, ada perempuan ya, ada perempuan nggak ada yang kenal, ada perempuan itu berkulit hitam, itu sering banget datang ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi waktu itu datang ke masjid, dia nyapu-nyapu, bersih-bersih, ada sampah diambil, ya kan? Setiap hari seperti itu. Tapi orang itu kalau melihat perempuan itu tidak ambil perhatian gitu loh. Tapi Nabi perhatian, ada orang setiap hari ada perempuan bersih-bersih sekitar masjid Nabi, ada rumput dicabut, ada sampah diambil, ada suatu rapi dirapikan, nggak ada yang nyuruh perempuan itu. Maka ketika suatu hari Nabi SAW bertanya, bahwa di mana perempuan yang biasa memperhatikan masjid, Tuqimul masjid. Pasal anha Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Abu Hurairah tentang perempuan tadi. Maka sahabat bertanya, menjawab, mata telah meninggal Rasulullah, sudah meninggal ibu itu. Maka Nabi bertanya, kalian kenapa tidak mengabari saya kalau perempuan tadi apa? Meninggal. Seakan-akan sahabat itu memandang sebelah mata amal-amal tersebut gitu. Karena seperti kita ya, yang agung itu ya yang baca Quran, yang haji, masya Allah, yang membantu fakir miskin, ya kan. Tetapi orang-orang yang kadang khidmat sosialnya kecil, kadang dipandang sebelah mata. Padahal Nabi tidak seperti itu. Nabi perhatian kepada semua. Maka Nabi SAW meminta ditunjukkan di mana kuburnya, dan Nabi SAW sholat di atas kuburnya. Ini dalil bahwa boleh kalau kita sholat jenazah, kita mau takziah, kita terlambat sudah dikuburkan, kita boleh sholat di atas kuburnya dengan ya seperti sholat jenazah umumnya, 4 takbirat. Ini dalil hadis tentang bolehnya mensolati di atas kubur ketika orang belum menyolatinya. Kemudian hadis berikutnya, dilarang, Nabi SAW melarang na'i, anin na'i. Yaitu na'i itu apa? Menghilangkan kematian seorang sampai dengan dulu ini suatu tradisi zaman jahiliyah, mengkabarkan kematian seorang tetapi dengan mengagung-agungkannya gitu. Si fulan meninggal, kemudian keliling ke seluruh pelosok kampung gitu. Kalau sekarang kita kan di masjid ya, kalau Indonesia ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya cukup ikhbar niatnya untuk supaya orang mau bertakziah. Yang dilarang Nabi SAW itu yang berlebihan, dengan kebanggaan, dengan mengatakan mensifati almarhum yang meninggal itu dengan sifat yang berlebihan dan dikabarkan ke pelosok-pelosok kampung, itu namanya.
Ini suatu adat tradisi orang jahiliyah sebelum Islam. Hadis berikutnya tentang sholat jenazah. Tentang sholat jenazah, dalam mazhab Syafi'i ada sholat jenazah ghaib namanya. Sholat jenazah ghaib. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi itu nggak ada. Ghaib, sholat ghaib itu tidak ada. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa ini kasusnya bagaimana? Kasusnya itu ketika Raja Najasyi, ya. Raja Najasyi itu raja yang membantu Islam ketika hijrah pertama ya ke Habasyah ya. Raja Habasyah namanya Najasyi, kemudian membantu orang Islam. Pada waktu itu ada siapa? Ja'far ya. Ja'far dan jamaahnya ke sana. Maka dibantu dan dia masuk Islam itu Najasyi itu. Intinya dia menerima Nabi Muhammad SAW, bertauhid Islam. Maka ketika meninggal, malaikat Allah SWT mengabarkan Nabi SAW bahwa Najasyi meninggal. Maka Nabi SAW kemudian mengajak sahabat ke musola dan sholat apa namanya? Ghaib. Itu dalilnya orang sholat apa? Ghaib. Tapi orang Hanafi mengatakan ini khusus saja, tidak untuk setiap orang. Jadi khusus sehingga untuk orang lain tidak ada sholat ghaib. Cuma dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada sholat apa? Ghaib bagi orang yang jauh dari dari mayit. Kemudian hadis berikutnya Ibnu Abbas meriwayatkan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mati kemudian disolati oleh 40 orang laki-laki yang tidak berbuat syirik, maka Allah SWT akan menerima syafaat mereka. Allah SWT akan menerima doa orang yang bertakziah yang jumlahnya 40 orang ya, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya 40 ini ya yang sudah mukallaf ya, sudah akil baligh. Nah, ini keutamaan sholat jenazah. Kemudian hadis berikutnya, ketika mayat perempuan, Nabi SAW menyolati atas jenazah perempuan, dan perempuan itu mati meninggal dalam keadaan nifas. Nah, nifas ini berarti setelah melahirkan ya. Faqama wa safaha, Nabi berdiri di tengah-tengahnya, tengah-tengah mayat ya, di perut kurang lebih ya.